Allah yang kami puji, kami sembah, kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus. Di sore hari yang indah ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kami, yang terus menyertai kehidupan kami Tuhan di sepanjang tahun yang lama, tahun 2024 yang lalu, sampai kami boleh menyeberang di tahun 2025. Kami sadari bahwa semua itu Bapa oleh karena anugerah Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kami semua. Itu sebabnya di sore hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini, kami bersekutu di tempat ini Tuhan, hanya satu tujuan, untuk mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, firman itu akan bertumbuh di dalam kehidupan kami semua. Berkati kami semua Bapa di surga. Terkhusus kami berdoa buat keluarga yang menyediakan tempat ini. Berkat-Mu melimpah atas rumah ini Tuhan. Berkat kesehatan, sukacita, damai sejahtera senantiasa melingkupi dari Bapa tua ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Halo. Halo. Ada yang susah nggak nih? Ada yang masak? Ada sedikit. Karena banjir, masak. Masak orang tua. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebetulnya dari beberapa waktu yang lalu saya sangat berat untuk menyampaikan kebenaran firman. Kenapa? Karena ada banyak persoalan, pergumulan dalam kehidupan pribadi saya maupun rumah tangga saya, yang menurut saya secara manusia saya belum sanggup menyampaikan kebenaran firman. Tetapi oleh pengurus ya menyampaikan harus, ya saya minta sama Tuhan, mampukan aku menyampaikan isi hatinya. Awal pertama di tahun 2025 kami beribadah di Punguan Sifat Tanu Naibongin Buru Kuere Sepotama de Tebing Tinggi. Beri aku rohmu agar aku mampu menyampaikan isi hati Tuhan, apa yang terbaik yang akan kusampaikan di awal tahun 2025 ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita flashback ke belakang kehidupan kita di tahun 2024 yang lalu. Mungkin kita semua banyak mengalami kegagalan. Mungkin kita banyak mengalami pencobaan. Mungkin kita banyak mengalami masalah, persoalan, ya. Mungkin yang sudah punya anak, umurnya cukup dewasa, ada kekhawatiran, kapan anakku ini berumah tangga, kapan Doruk ini punya jodoh. Mungkin di dalam berusaha, karena lewat usaha itu dia akan hidup. Karena jalan satu-satunya kehidupannya adalah lewat usaha, tidak berkembang, sehingga dia putus harapan. Ya. Atau mungkin ketika dia sebagai seorang pejabat negara, ASN, TNI, Polri, ya, promosi karir enggak muncul datang. Mungkin di kantor juga ada banyak persoalan yang dihadapi yang pada akhirnya membuat hidupnya menjadi putus asa. Seperti yang sering saya alami, Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya pada saat hari ini kita mau dikuatkan oleh kebenaran firman. Ya. Judul yang saya ambil pada sore hari ini bagi kita semua adalah membuka pintu yang tertutup. Mungkin pintu berkat bagi kita tertutup. Ya. Kita buka, ya, semua kita buka Yesaya 60 ayat 11 sampai dengan 14. Yesaya 60 ayat 11 sampai dengan 14. Saya baca, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa,
baik siang maupun malam, tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak, binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat baik kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus Allah Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini memberikan keyakinan kepada kita ketika kita hanya menjadikan Tuhan menjadi pusat segala persoalan dan pergumulan hidup kita. Kita percaya bahwa Allah akan membuka pintu. Karena itu, kita harus yakin dan setuju dengan pernyataan Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 8. Apa itu isinya, Bapak Ibu sekalian? Coba kita buka. Coba siapa yang sudah dapat? Silakan langsung dibaca. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Itu jelas Bapak Ibu sekalian. Ya. Artinya bahwa ketika kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan mau apapun cara orang untuk menggagalkan usaha kita, mau menggagalkan karir kita, tidak bisa. Ya. Jika Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya lagi. Cuma persoalannya sekarang, yakin nggak? Porsia kita? Nah, itu sekarang pertanyaannya. Tinggal tanya kepada iman masing-masing. Dalam Ibrani dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan dan bukti dari segala sesuatu yang itu dia Bapak Ibu sekalian. Bagaimana iman percaya kita? Yakin nggak kita? Kalau hambatan, tantangan, rintangan yang datang dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam mimpi kita, dalam rencana kita, Tuhan akan berkarya. Kalau kita yakin, pasti, Bapak Ibu sekalian, ya pasti. Jadi gak ada yang berat bisa menutup itu. Kalau Tuhan sudah bilang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, engkau usahamu akan bangkit. Minggu ini, bulan ini, tahun ini kamu akan dapat jodoh. Dapat jodoh. Gak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Ya. Tidak perlu kita khawatir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya. Sebab Tuhan sudah katakan di dalam Matius 7 ayat 7, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Sekarang persoalannya atau pertanyaannya, pernahkah kita mengetuk pintu itu? Lewat apa Bapak Ibu sekalian? Ya. Lewat apa kita mengetuk pintu itu? Lewat doa kita. Ya. Maka kita tanya kepada diri kita masing-masing. Ketika usaha kita mulai mengalami kegagalan,
Ketika mimpi kita, rencana kita, cita-cita kita gagal, kita tanya, apakah kita sudah menyerahkan rencana itu, mimpi itu, cita-cita itu, pekerjaan itu kepada Tuhan? Kadang-kadang kita kan orang Kristen, baik mah. Enggak diawali segala sesuatu yang dikerjakan dengan minta petunjuk dari Tuhan. Kasih tahulah sama Tuhan, Tuhan, rencanaku tahun ini seperti ini. Beri aku petunjukmu. Kira-kira rencanaku ini sesuai dengan kehendakmu atau tidak? Sebelum aku memulainya. Lalu tanya Tuhan, kira-kira Tuhan, langkah apa yang harus kulakukan untuk usahaku ini, untuk pekerjaanku ini, untuk rencanaku ini, untuk niatku ini? Supaya apa, Bapak Ibu sekalian? Kita tidak berjalan seperti yang orang yang terombang-ambing. Nah, ketika kita sudah berjalan sesuai dengan petunjuk dan kehendak Tuhan, ya, kalaupun ada hambatan, kita yakin bahwa belum waktu yang tepat, ya, untuk kita yang Tuhan beri. Itu loh, ya. Kamar kami yang iba alai dan marna de jawab Tuhan. Jangan sampai ada bahasa itu, ya. Karena segala sesuatu yang kita sampaikan kepada Tuhan menimbulkan suatu keyakinan bagi kita bahwa jawaban yang kita minta, ya, tidak tepat waktu itu, ya. Kita percaya bahwa di balik itu Tuhan punya rencana yang brilian. Nah, itu dia. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, pertama sekali, ya, ini pengalaman saya. Saya memulai berkebun, ya, berkebun di Papak Barat. Semua orang mengatakan gila kau, ya. Ya. Papak Barat ini, katanya sama saya, ini daerah mati. Ini daerah terkutuk. Ngapainlah kau bikin ladang di sini? Dia tidak tahu, ya, ketika aku dalam keadaan kebimbangan dan ketika aku dalam suasana khawatir, tidak muncul-muncul TR pindah. Aku tanya Tuhan, Tuhan, apa yang harus kubuat di sini supaya aku betah? Sebab aku tahu Engkau tempatkan aku di sini, Tuhan, untuk mengubah sesuatu yang tidak baik menurut-Mu di tempat ini. Tuhan kasih jawaban sama saya. Dia utus seorang pendeta. Belilah tanahku ini, katanya. Saya tanya Tuhan, Tuhan, apa bisa aku bertani di sini? Beri aku petunjuk ketika Tuhan tidak izinkan aku bertani di sini. Buat hatiku tidak sejahtera, Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan aku bertani di sini, buat hatiku sejahtera. Sejahtera hatiku. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, aku diburai orang terdekatku. Orang yang paling terdekatku yang menburai saya. Wah, apalah kau capek-capek bikin apa di sini? Ya. Tapi saya yakin dan percaya kepada Tuhanku, ladang itu nanti menjadi ladang yang memberikan keberhasilan yang luar biasa. Menjadi contoh bagi orang-orang di sekelilingnya. Ya. Karena di situ coba membuat pertanian modern. Mengubah pola pikir masyarakat di situ yang tadinya tradisional menjadi modern. Ya. Sekarang mulai,
Asal datang orang ke situ, iya, bisa ya, hebat ya, begini ya tumbuhnya. Aku percaya tanaman-tanaman itu menjadi tanaman yang berbuah lebat. Harus punya keyakinan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak yakin, ya jangan dikerjakan. Kenapa? Akan membawa sebuah konsekuensi kegagalan yang pada akhirnya membuat kita kecewa. Ayat 11 ini Bapak Ibu sekalian dikatakan pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Senantiasa. Bukan sewaktu-waktu. Ini jaminan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka jangan pernah khawatir. Jangan pernah ragu dengan rencanamu ketika kau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Jangan pernah ragu. Pasti berhasil. Kenapa kita sering gagal? Karena kita ragu. Ya. Kita sudah memulai tetapi kita ragu. Ketika kita ragu berarti kita meragukan doa kita kepada Tuhan. Maka oleh sebab itu harus kita yakin sepenuhnya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ya, firman ini menjelaskan bahwa dalam segala keadaan, baik siang maupun malam, baik panas maupun terik, ya, baik hujan, ya, lagi disanjung mau dimaki mau diapa, ya, firman Tuhan jelas katakan, pintu gerbangmu akan terbuka, ya, senantiasa. Mau jadi pimpinan proyek, ya, mau jadi pemborong, mulai main di LPSE, ya, banyak timpang-timpah, ya. Tapi ketika rencanamu sebelumnya kau serahkan sama Tuhan, rap yang kau buat itu walaupun mungkin nilai tawarnya tinggi, ya, percayalah Tuhan pasti golkan. Apapun usaha yang kita buat, percaya harus dengan sungguh-sungguh, ya, apa yang kita buat itu berhasil. Kemudian pada ayat 12-13, ya, bayangkan saja Bapak Ibu sekalian, orang yang mau curang sama kita, ya, orang yang mau berniat jahat pada kita, Tuhan katakan akan dilenyapkan. Akan dilenyapkan. Ya. Demikian juga pada ayat 14. Ya. Orang yang merencanakan yang jahat pada kita akan malu sendiri dia, akan dipermalukan Tuhan. Jadi nggak perlu kau kalau ada orang mempermalukan kita harus melawan, nggak perlu. Ya. Saya nggak mau dengar nanti ada hubungan si Partaru Naiborngin Boru B, ya, atau buasnya, ya, ikut terlibat, ya, konflik dengan tetangga, ya. Doakan saja. Nggak perlu kita berlindung di balik harga diri. Wah, harga diriku dijatuhkan, dicaci maki saya tidak salah, udah serahkan sama Tuhan, ampuni dia. Ya. Memang ini sulit dilakukan Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan mengatakan, ya, harus seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena kita pikul salib. Betul Bapak Ibu? Betul. Kita pikul salib. Ya. Kalau ada orang yang menghujat kita juga ikut menghujat, berarti kita sama dengan dia. Ya. Nggak ada bedanya kita orang percaya. Tidak ada ciri khusus kepada kita orang percaya, khususnya pungun Spartano Naiborngin. Perbeda dos dia kaina Spartano Naiborngin, kata orang pula. Ya. Apalagi dipajak. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, kita, ya, harus bisa menunjukkan
perbedaan ya antara minyak dan air seperti itu. Benarlah bahwa kita adalah orang-orang yang mengerti firman. Ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang yang merencanakan yang jahat pada kita, anak-anaknya akan datang sujud menyembah kaki kita. Tuhan, firman Tuhan katakan kok. Makanya nggak perlu dibalas. Ya. Semua orang yang merendahkan kita, yang menghina kita, ya, menista kita, akan sujud menyembah telapak kaki kita. Bisa atau enggak ini? Kan gitu. Pertanyaannya bisa apa enggak? Gimana caranya? Ya udah masuk ke kamarku berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu yang terjadi. Ya. Kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni dia. Doakan saja. Ya. Dan kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, dan hal yang paling utama yang menghambat berkat mengalir dalam hidup kita adalah apa? Tidak bisa mengampuni. Sekarang kita tanya dulu kita sebelum jauh kita melangkah di tahun 2025 ini. Mumpung ini masih minggu ketiga. Masih adakah menyimpan sesuatu kepada orang lain? Ya, kepada istri, kepada anak, kepada suami, kepada pahoku, kepada cucu, menantu, tetangga dan lain sebagainya. Masih ada nggak? Hari ini putuskan kalau masih ada. Ya, doakan dia, ampuni. Ya, supaya apa? Apa yang kita rencanakan, apa yang kita mimpikan, apa yang kita minta kepada Tuhan tidak terhambat. Ya, karena tidak ada lagi dendam di hati. Ini faktor utama Bapak Ibu sekalian. Orang Batak kan paling kuat kan dendamnya. Betul? Sebetulnya bukan orang Batak aja. Aku pergi ke orang Pak pun kayak begitu juga. Aku pergi ke ujung pandang, apalagi orang ujung pandang, sama juga. Tapi kenapa kok dibilang orang Batak ini ya, dendamnya 7 turunan? Saya pergi ke Nias, apalagi. Ya. Tetapi aku percaya, yang percaya kepada Kristus Yesus, semua hidupnya telah diperbarui. Amin. Amin. Hal mengampuni adalah hal yang paling mudah, bukan hal yang paling susah. Ya. Kita harus buat hal mengampuni adalah hal yang paling mudah dalam hidup kita. Amin. 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 Inang-inang. Oma-oma. Ada yang masih simpan dendam kepada suami? Ada. Hah? Ada? Kepada paruh main? Ada? Ini ibu-ibu ini paling gawat ini kadang-kadang. Ya. Apalagi anak Batak kan ada paruh mainnya, ya kan? Nggak bisa jatuhnya, terus gini dia. Datanglah nanti panggilnya anaknya. Dah sumpah dia ke rumah, hebat kau. Keluar. Nah, terus gitu dia. Ya. Ikulak sohwalang ahani lepar pani. Nah, kan gitu orang Batak kan. Sering kali terjadi. Tapi aku percaya di hubungan Spartan networking tidak pernah terjadi. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa firman Tuhan ini benar-benar luar biasa. Ya, kita memperoleh jaminan kepastian dari Tuhan bahwa pintu berkat, pintu keadilan dan kebenaran, pintu kekuatan dan kemajuan senantiasa dibukakan Tuhan bagi kita. Amin. 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 Yakin? Percaya? Percaya. Itu sebabnya lewat firman ini kita diajak untuk belajar beberapa ayat, ya. Pertama adalah Yohanes 10 ayat 9. Coba tolong dibaca. Baca. Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat.
dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jelas Bapak Ibu? Akulah pintu, cuma Dia pintu, nggak ada yang lain. Kalau mau dapat berkat harus melalui Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Nggak ada seperti kepercayaan orang yang tidak yakin dengan Tuhan pergi ke Gunung Kamukus, pergi ke Gunung Tidar, ya, nggak ada itu. Ya. Katanya supaya dijagai usahanya, dibikinlah rahang babi di situ, supaya rumahnya tidak dimasuki setan, dibikin rahang babi. Nggak ada itu Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus dengan tegas katakan, akulah pintu satu-satunya, nggak ada yang lain. Jadi jangan ketuk pintu yang lain. Kalau diketuk pintu yang lain nanti yang isinya itu iblis, bahaya. Ya, bahaya. Maka ketuklah pintu itu. Siapa? Yesus Kristus. Nggak ada yang lain. Ya. Coba kedua, Yesaya 45 ayat 2. Saya 45 ayat 2. Mantap. Yesaya 45 ayat 2. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu Dan hendak meratakan gunung-gunung. dan hendak meratakan gunung-gunung. Gunung-gunung ini apa Bapak Ibu sekalian? Persoalanmu, persoalanku. Dia akan berjalan di depan kita Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, dia akan patahkan dan hancurkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Yakin Bapak Ibu? Yakin tahun 2025 adalah tahun berkat bagi kita? Amin. Harus yakin. Ya. Walaupun kita boleh mengalami persoalan Bapak Ibu sekalian, ya mungkin kita PNS, ya mungkin kita pengusaha, kadang-kadang dipersulit. Tahulah kalau zaman sekarang ya kan, kalau mau dapat proyek harus jelas dia fee-nya berapa persen, ya. Kalau mau naik jabatan, wanipiro, nggak rahasia umum lagi kan. Banyak tembok-tembok yang menghalangi, ya. Tetapi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Ya, cuma sekarang persoalannya, ya, kadang-kadang ketika dihadapkan kepada kita, kalimat Allah luar biasa itu sepertinya nggak punya kekuatan. Ya kan, sering kita alami kan seperti itu. Seperti nggak punya kekuatan dia. Allahku luar biasa, kita bilang. Tetapi ketika persoalan itu ya melebihi daripada apa yang kita pikirkan dan kekuatan kita, ya sepertinya membuat kita kadang-kadang lemah. Ya. Tapi yakinlah, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian kita semua pernah mengalami seperti itu. Ketika kita betul-betul berserah kepada Tuhan. Aku serahkan sepenuhnya ke dalam tangan. Aku percaya Engkau akan menolong saya. Pasti Tuhan tolong. Ya. Sebabnya kita tidak perlu takut Bapak Ibu sekalian. Kita tidak perlu takut menjalani tahun 2025. Sebab kita percaya tahun 2025 Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. 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 Kemudian kita lihat Wahyu 3 ayat 8. 3. Agak panjang ini Bapak Ibu sekalian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kenapa? Karena Tuhan tahu seberapa kuat kita. Tuhan tahu kok kekuatan kita. Ya. Tinggal persoalannya sekarang,
Ya. Yakin nggak dengan sepenuhnya kepada Tuhan? Nah, kalau sebab itu harus yakin, ya. Jadi walaupun kita, ya, tidak punya kekuatan seberapa, tidak punya siapa-siapa, ya, tidak punya apa-apa, ya, tidak bisa mengandalkan siapa-siapa penguasa di dunia ini, ya. Tetapi kalau Tuhan sudah menyatakan hari ini masalahmu akan kuangkat, hari ini usahamu akan saya buat berhasil. Amin. Amin. Sekarang persoalannya, kenapa pintu itu tertutup? Kenapa pintu berkat itu tertutup? Apa sih yang membuat? Ya. Persoalan yang pertama adalah karena jalan kita bertentangan dengan jalan Tuhan. Ya. Kita nggak taat melakukan kebenaran firman. Ya. Kita nggak percaya sesungguhnya dan tidak taat melakukan kebenaran firman. Itu persoalannya. Maka oleh sebab itu, supaya pintu berkat terbuka, ya, kita harus sejalan dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Harus sejalan dengan firman Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, kenapa pintu itu tertutup? Karena kadang serangan iblis. Kenapa ini? Kadang Tuhan izinkan itu serangan iblis terjadi. Tujuannya apa? Kau masih setia nggak? Kita masih setia apa enggak? Kau betul-betul percaya atau tidak? Tuhan izinkan kadang-kadang itu terjadi. Iblis menyerang kita. Ya. Maka oleh sebab itu, supaya kita menang di dalam menghadapi serangan iblis, ya, kita harus percaya sepenuhnya kepada kuasa dari Yesus Kristus. Amin. Amin. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya, karena Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ya, sesuatu kegagalan terjadi. Tujuannya apa? Ya, melatih iman kita. Karena kalau mulus-mulus Tuhan kasih, ya, kadang-kadang kita terjadi kesombongan rohani. Ini dia sombong rohani kita. Ya, lama-lama bisa seperti orang Farisi. Menceritakan kebenaran firman luar biasa, tetapi prakteknya, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari nol. Bertetangga saja nggak akur, gimana itu? Ya. Jadi kadang Tuhan izinkan itu terjadi supaya Tuhan mau iman kita semakin dewasa, semakin naik kelas, ya. Bagaimana agar pintu itu terus terbuka, Bapak Ibu sekalian, ya? Wahyu 3 ayat 10 sampai 11 nanti silakan dibaca, Bapak Ibu sekalian. Intinya kita harus memiliki mimpi besar, ya. Tetapi kita harus tekun, ya, menjalani hari-hari kita setiap hari. Harus tekun di mana? Di dalam Dia. Ya. Napas kita ini adalah doa. Harus tekun kita. Kita harus setia, ya, baik perkara kecil maupun perkara besar, ya. Kemudian kita harus sabar. Kita harus cerdik. Kita harus berhikmat. Ya, nanti silakan dibaca di Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 15, Bapak Ibu sekalian, ya. Sewaktu Salomo, ya, ditanya Tuhan, "Kamu mau apa, Salomo, dari aku?" Kata Tuhan, "Tuhan hanya minta hikmat." Maka oleh sebab itu, mintalah hikmat kepada Tuhan. Karena kecerdasan dikalahkan oleh hikmat, Bapak Ibu. Kenapa dunia ini hancur? Kenapa banyak korupsi di Indonesia ini?
Kalau ahli-ahli ekonomi nggak kurang banyak di Indonesia. Ya, ahli administrasi keuangan nggak kurang banyak di Indonesia, luar biasa. Ya, ahli-ahli pengelola anggaran di Indonesia luar biasa. Ya, diakui oleh luar negeri. Walaupun secara ilmu administrasi negara Indonesia memiliki sistem, ya, 2 sistem administrasi negara, ya, tradisional dan modern. Tapi luar negeri mengakui. Tetapi kenapa kok korupsi tinggi? Kenapa? Pejabatnya tidak punya hikmat. Ya. Maka oleh sebab itu kita harus minta hikmat dari Tuhan. Supaya apa? Hikmat itulah yang menuntun kita, oh ini benar atau tidak. Ya, karena hikmat itu akan disertai oleh Roh Kudus. Ya. Orang yang tidak disertai oleh Roh Kudus, dia tidak akan bisa berhikmat. Nggak akan bisa. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, kita harus tahu apa penyebab mengapa pintu tertutup. Ya. Kenapa pintu itu tertutup? Artinya kita harus koreksi juga. Apa sih yang sudah kita buat kepada Tuhan? Udah setia apa enggak aku ini? Nah, harus kita tanya juga. Mar minggu saja harus didorong-dorong istri ke gereja. Ya kan? Masih banyak saya lihat bapak-bapak hanya mengantarkan istrinya ke pintu gereja. Mudah-mudahan di Spartan Labor enggak ada. Amin. Amin. Masih ada saya lihat itu. Diantarkannya nanti istri pintu gereja. Habis itu dia pergi ke gede-gede. Ya. Kita baca yang terakhir Bapak Ibu sekalian, Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26, ya. Belum? Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi kita harus menjaga diri agar kita menjadi tidak lemah. Kita harus kuat, ya. Sekalipun persoalan itu seperti membelenggu kehidupan kita, ya. Kita harus lihat kehidupan daripada Silas, ya. Mereka berdoa, ya, berteriak kepada Tuhan. Jangan pula ngadu lagi sama tetangga, jangan ngadu sama saudara karena ada polisi, ya. Ngadu pula dia ke situ, ya kan, bukan memberikan jalan keluar, ya kan? Ada pejabat pula saudaranya, jenderal, ngadu dia ke sana kemari, makin runyam masalah, ya. Tapi berserulah kepada Tuhan, ya. Silas berseru kepada Tuhan lewat doanya. Tembok runtuh. Ya. Gangguan pikiran kita ketika kita diperhadapkan dengan persoalan itu, ya. Pikiran kita menjadi tenang. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa, tolong dia. Pokoknya Tuhan, kuserahkan ke dalam tangan-Mu apapun keputusan Tuhan, terserah-Mu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan dalam kehidupanku, ya. Karena aku tidak punya kekuatan, ya. Engkau tahu seberapa kuat hidupku Tuhan. Kuserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ya. Tidak perlu kau ngadu, ngomong sama saudara sini, lama-lama dia, ya, yang disampaikan persoalan kita A, disampaikan lagi sama saudara B, jadi B, jadi panjang dia melebar. Jadi si suram pula kita. Jadi kita harus serahkan kepada Tuhan. Amin. Amin. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Apapun yang menjadi pergumulan kita, kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus kokoh, tidak goyah, ya. Gak boleh lari sama siapapun, ya. Tapi larilah kepada Tuhan. Yakinlah,
pintu-pintu yang tertutup di tahun 2024 akan terbuka di tahun 2025. Berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan Punguan Sipartano Naibongen Boru Beris Kota Maritim Tinggi. Kita semua akan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak yang baik, kami bersyukur kalau hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba percaya bahwa apa yang hamba sampaikan adalah isi hati Tuhan. Berkati firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami semua. Mengubah setiap kehidupan kami Bapa. Mengubah kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Sehingga kami percaya ketika pintu-pintu tertutup, maka pintu itu akan terbuka. Tuhan lakukan dalam kehidupan kami semua. Kami sungguh percaya tahun 2025 menjadi tahun berkat bagi kami semua. Terpuji, termulia nama-Mu Bapa. Inilah doa dan pengharapan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.